Kita login dulu ya teman-teman. Saya coba buka dulu untuk GUI MySQL-nya ya, phpMyAdmin ya. Di sini kemarin berarti sampai sini ya. Oke. Kita buat tabel baru. Saya copy biar cepat. Ya, di sini untuk detail ya dari produk yang dibeli apa saja ya. Ini nama tabelnya. ID. Berarti nanti akan ada dari sisi kalau kita lihat di users underscore order ya, itu di sini ada ID nih. Ini ada ID ya, ada ID. Jadi kita akan buat di sini sebuah kolom order underscore ID. Lalu kita buat produk underscore ID. Lalu di sini ada kuantitinya. Produk underscore misalnya quantity. Yang dibeli berapa. Setelah itu aja udah cukup dulu. Untuk date time-nya kita ngambil dari sini aja ya, created at yang ada di users orders. Oke, simpan. Berarti ada 4 kolom. Kalau sudah, berarti dari sisi kemarin purchase, pas check out, di baris 45. Di baris 45. Kita akan membuat yang pertama di sini ya. Kita buat $order underscore ID. This ya database insert ID. Dia akan mereturn value
ID untuk ya record atau data pas pada saat baris 43 ini dijalankan. Jika sudah, di sini kita akan melakukan looping seperti yang kalian lihat di purchase basket. Di sini kalian telah melakukan looping ya terhadap cart content. Berarti taruh di sini. Lalu kalian akan insert di baris 48. Berarti ini copy, taruh sini ya. Agar cepat, agar mudah. Ada 1, 2, 3. Oke. Order ID sudah dapat. Lalu untuk produk ID-nya, kita akan ambil dari row ID. Sini ya. Nah, seperti ini. Lalu untuk produk underscore quantity, dia membeli berapa, kita bisa ambil dari yang sudah pernah kita tulis di baris 51. Setelah itu selesai, saya copy lagi nama tabelnya biar cepat. Setelah ini tinggal di testing. Udah ya, mudah. ID, order ID, product quantity. Oke, jika sudah, kita coba akan melakukan testing ya. Di sini saya coba untuk truncat dari user ya, users order, dan ini emang belum ada ya. Nggak apa-apa, saya truncat saja. Oke, kita lihat di users order tidak ada apa-apa. Di sini berarti kita bisa masuk ke purchase. Ya, misalnya di sini ada Surya Manjingga sebagai klien, beli Indomie goreng 2. Lalu kita beli lagi dari sisi kecap manis ABC, beli misalnya 3. Berarti total kuantitinya berapa? 5. Ya. Ingat, user Jingga beli Indomie 2, kecap manis ABC-nya 3. Indomie goreng 2, kecap manis ABC-nya 3. Kita check out. Isi address-nya ya, misalnya Jakarta Utara, Kelapa Gading. Segera berikan invoice dan saya akan melakukan transfer. Titik. Jika sudah, klik tombol finish. Oke, your order have added into database. Thank you. Yang tadinya di users orders itu tidak ada data, maka kita memiliki data ya, kuantitinya 5. Indomie goreng beli 2, kecap manis ABC-nya beli 3, 2 ditambah 3, 5. Lalu status transaksinya 0, baru, order baru. Ya, address-nya, notes-nya, kemudian tanggal dan jam sudah ke capture. Lalu untuk misalnya
bisa itu invoice, code atau apa ya, ini bisa digunakan code-nya. Lalu client underscore ID-nya kita juga sudah dapat 14, yaitu atas nama ya klien bernama Jingga, seperti itu. Ingat di sini ID-nya 1. Berarti saat kita masuk ke users orders products, di sini order ID-nya adalah 1. Dengan produk ID 6, produk ID 6 itu adalah Indomie goreng, beli 2. Produk ID 5 itu adalah kecap manis ABC, beli 3. Berarti sampai di sini ya, proses untuk check out dari sisi dari sisi master dan detailnya sudah diselesaikan, seperti itu ya. Tidak ada penambahan apa-apa ya. Hanya kita mengetikkan baris program 45 sampai 55, 45 sampai 55. Submit, Pak. Input type submit. Itu ada name-nya ya? ya, basic. Ini ada name ya, Pak? Ada name, HTML form. Bisa lihat Pak, check out ya, Pak. Ini name submit. Nah, berarti itu saya enggak. Jadi yang belajar HTML itu wajib konsep formnya harus dapat. Dipakai itu, dipakai di PHP dasar juga dipakai, Panil. Iya. Nah, konsepnya si CodeIgniter yang baris 24, Panil. Iya, Pak. Jadi cara mendetek ketika ada kejanggalan, ini kan dikurung if. Ya. Kalau tidak masuk ke sini, ketika diklik nggak masuk baris ke 25, berarti dia masuknya kemana? Else. Ke else. Nah, yang harus diperiksa adalah kondisi di if-nya. Ya. Dah, dicoba lagi. Masuk apa enggak? Ya, Pak. Kalau nggak masuk, redirect-nya matiin. Baris 63. Ada error nggak? Sebenarnya bagusnya gini nih, teman-teman. Jadi yang code, ya. Ini saya coba di-cut dulu deh. Di-cut ya. Taruh di sini gitu kan. Seperti ini ya. Nah, berarti ini ya baris 33. Nanti Taruh di bawah. ya, ini jadi kita cut. Ini kita hapus dulu. Baru di sini kita update. Di baris sini, di baris 48. $this database ya, update. Di sini ada update. Kenapa gitu, Pak? Pengen saya masukkan order ID-nya. Order ID-nya mau saya masukkan. Kita belum buat snippetnya ya. $this db update. Oke. Nama tabelnya. Lalu
di sini kita letakkan ya. Ini kita cut dulu. Kita taruh di sini. Ini ada order ID ya. Copy, jadi formatnya itu depannya itu ID-nya sih order. Karena kan ID-nya si order itu kan unik. Udah pasti unik 100%. Karena dia kan increment. Ini berarti di copy. Nah, masukin ke sini kan. Kolom value where nih order ID. Jadi pas pada saat di insert, pas pada saat proses itu sampai di baris 42 ya, kolom code itu belum di insert. Karena belum check out. Kan ini udah check out, Pak. Ini check out. Oke. Di Apa alasannya? alasannya kita ingin menyisipkan order underscore ID. Ya. Oke. Sip. Got it, Pak. Okay, Nah, di update di baris 48. Jadi gini teman-teman. Ini aku jalankan dan kalian bedakan ya. Kalian bedakan nih. Sebentar. Ini saya klik dulu purchase. Udah. Misalnya atas nama Anil ya. Lalu di sini beli kecap manis ABC misalnya 77. Add to chart. Check out. Oke, Jakarta Utara. Sunter. Notes. Misalnya apa notesnya? Notesnya misalnya now. Finish. Selesai finish, ketika kita browse, nah ini beda nih. Di sini ada 2 underscore. Nah 2 ini ya, 2 ini adalah ini. Oke. Jika sudah, kita ke sini. Nih, beli 77. Gitu teman-teman. Nah, silakan dibuat. Saya hanya menambahkan baris 48. Baris 46 saya pindah. Code-nya saya hapus. Kalian tugasnya tinggal menyamakan. Jika sudah selesai sama, dites. Langsung dites. Yang di user order kan ada status 0 is new, 1 paid, 2 proses, 3 finish, 4 cancel. Iya. Nanti dari pihak payment gateway ya, yang sudah pernah saya lakukan dengan dulu namanya NCAP Doku ya, dengan Midtrans itu adalah baik itu kartu kredit, PayPal dan pihak bank ya. Itu dia mereturn sebuah code apakah payment tersebut berhasil atau gagal. Jika kondisi paymentnya itu adalah berhasil, maka insert. Maka di-insert. Dan statusnya bukan 0, tapi 1 paid. Gitu. Itu otomatis dia akan diganti statusnya pas terima pembayaran gitu ya? Ya, enggak dong. Dari sisi kita, pas kita menerima return-nya itu berhasil, kita set up status itu langsung 1. Iya. Berarti pas kita udah terima pembayaran kan ada kode yang masuk ke kita bahwa ini udah terima pembayaran.
bisa kita setup untuk yang otomatis dia ganti jadi 1 gitu kan? Bukan bisa kita setup, memang dari awal. Iya. Dari awal. Nih, seperti ini flow-nya. Ada customer, check out, pakai payment gateway, ya. Maka pihak third party itu akan mengembalikan nilai payment, berhasil atau gagal. Sampai di sini Pak Anil paham? Iya, paham. Dah, berarti kita mendapatkan return berhasil atau gagal. Dan kita belum insert ke database. Jangan bayangin insert ke database. Bayangin dulu kita saat ini baru dapat return berhasil atau gagal. Oke. If ya, message atau code atau status sukses, then ya, kita harus memasukkan ini ke dalam database. Else berarti gagal kan? Gagal bisa dari apa? 1, nggak punya saldo. 2, kartu kreditnya expired. 3, diblokir. 4, nah itu nanti keluar tuh statusnya Pak. Keluar statusnya dari sisi pihak third party seperti itu. Baru nanti status-status itu Pak Anil kasih keterangan ya. Bisa menggunakan flash data, bisa menggunakan session, bisa langsung cetak di tempat agar pihak customer itu mengetahui bahwa ya transaksi yang dia lakukan check out-nya itu adalah gagal. Dan dia harus tahu gagalnya kenapa. Seperti itu. Berarti ini yang ordernya tadi yang kita tidak cuma proses masuk itu nolnya itu nggak ada kan statusnya new. Karena ini belajar ya 0. Kan nggak ada payment gateway. Kalau udah ada payment gateway nolnya nggak ada Mas. Nggak ada. Berarti langsung di sini ini banyak nih nanti keluarannya di sini. Kalau misalnya failed-nya kenapa? Nanti ada keterangan lagi. Itu ada batasnya nggak Pak? Status kalau kita masukin begitu ada batasnya berapa yang kita bisa masukin atau enggak? Unlimited. Dari sisi kita unlimited, kita hanya tinggal terima keluaran si pihak ketiga payment gateway apa. Nah itu nanti dikasih tahu di API-nya, di PDF-nya yang ketika kontrak kerjasama itu udah selesai, nanti pihak ketiga ya payment gateway-nya itu ngasih API dalam bentuk PDF. Ya berarti dia kasih tahu return-nya apa gitu kan? Iya. Nah itu nanti yang Pak Anil baca dan pelajari seperti itu. Oke Pak. Selain Pak Anil, ada yang mau ditanyakan? Thank you Pak. Etan, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, berarti pertemuan pekan depan ini pertemuan yang agak berat. Ya. Kenapa dibilang berat? Karena saya akan mengajarkan pertama email server. Yang kedua, kita akan mengenerate invoice. Jadi waktunya cukup, butuh waktu panjang. Kayaknya pertemuan pekan depan itu dulu deh. Ya, email server, kemudian generate invoice masuk ke email si. Di sini ada, ini nih. Masuk ke sini dalam bentuk email seperti itu. Bisa jadi sebentar ya. Saya ambil contoh deh sebentar. Country code-nya kenapa selalu dapat 100? Gimana? Indonesia 100. Indonesia 100. Hah? Indonesia 100? Iya, waktu itu country code-nya. Coba di sini aja. Panel nih. Itu ID, Pak. Nih, ID. Kan kita relasi, Pak. Pak ini lupa ya.
Panil mau ini, mau 62. Oh, di situ kita masukin ID ya. Oke. Berarti Panil hidupnya di Ekuador. Panil pilih mau 100 atau 62, Pak? Tergantung Pak, internet connection-nya bagus gak sih? Terus apa lagi nih? Udah sih paling itu sih penjelasannya. Oke. Kalian ada yang mau ditanyakan gak nih? Ya sih, Ini so far. klien, bentar ya. Klien bikin ya, saya coba ganti kliennya jadi maksimal berapa sih? Nomor handphone tuh 13 ya. Kenapa? Enggak. 0. Panil tuh nomornya berapa sih? 08 berapa? 0815 1000 2923. Kalau nomornya Pak Jingga berapa? 08966 08966 81 88 88 88 lagi 8. 8. Ya. Berarti 8-nya 5 ya, Pak ya? Iya, siap. Udah bayar berapa buat nomor ini, Pak? 300.000. Wih, murah. Udah lama banget ya. Oke, sebentar. Saya minta waktu kurang lebih 2 menit. Kolomnya apa?
Oke, kalau misalnya sudah, saya akan melakukan testing ke Anil. Beli Indomie goreng misalnya 15. Berarti yang harus dibayar 43.500. Check out. Nggak ada diskon, Pak. Nggak ada, Pak. Diskon nggak ada. Oke. Sip. Belum saya refresh. Pak Anil beli kecap manis. Kecap manis berapa Pak Anil? Misalnya 7. Check out. Ke Pak Jingga sekarang. Beli kecap manis 9. Kok bisa masuk, Pak? Keren nggak? Very keren. Bentar lagi juga Pak Jingga bengong. Iya. Nice. Udah lihat Pak Jingga? Belum, Pak. Di handphone. Oh, SMS. SMS. Bagus. Sip. Pakai Gojek ya? Oh bisa Pak, pakai apa Pak? Bisa kan? Nah ini gimana Pak deh? Itu bisa masuk. Nah, itu aku demokan sebagian dari SMS gateway, ya, SMS server di mana sudah di masking. Kalian nggak bisa tahu nomornya. Itu berarti itu paid service kan? Iya, itu pihak ketiga. Berapa Pak? Di charge 70 per SMS atau? Per SMS ya, sebentar. Kalau saya di sini yang pakai buat Sebentar, berapa ya? broadcast ke beberapa 190 grup itu kita bayar Rp75 per SMS. bagi 500. Di masking nggak atau nomor? Enggak, itu dari provider dia cuma Itu mah nomor. ya, Kalau masking kurang lebih 380, 400 lah. Oke. 400 Per satu SMS ya. per satu SMS. Murah lah. Murah, Murah. tapi kan customer kena SMS masking kan trustnya itu percaya gitu. Betul. Beda dengan ketika kita mendapatkan nomor acak, nomor kode random seperti itu. Betul, setuju. Jangan keluar nama store ya. Iya, benar seperti itu. Bagus Pak. Seperti itu teman-teman. Itu aku demokan biar teman-teman bisa paham gitu ya, kalau misalnya kita membuat sebuah aplikasi, kalau bisa investasinya ya jangan tanggung-tanggung seperti itu. Karena yang namanya aplikasi atau website itu kan ujung-ujungnya ya kalau nggak make money, generate sales gitu kan, atau generate leads, itu kan banyak goals yang hendak kita capai seperti itu. Nggak hanya ini nih Pak Anil udah jadi nih company profile-nya. Terus kalau misalnya udah jadi mau ngapain? Seperti itu. Pak Jingga nih udah jadi nih aplikasi pemesanan marmernya. Terus kalau udah jadi mau ngapain? Pasti ujung-ujungnya kan campaign. Pasti ujung-ujungnya kan how to change visitor to customer.
Itu ujung-ujungnya seperti itu. Jadi ketika kita meng-create sebuah tools, yaitu just a tools. Tools itu yang akan kita boost nanti untuk ke campaign. Itu sih paling yang aku sharing ke teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Pak Jinga sih diarahin ke IPO, Pak. Makanya saya dari sekarang udah beli sahamnya Pak Jinga. Pas IPO kan kita untung, Pak. Pak, ini berarti kalau tadi yang Bapak pakai ini third party server atau di server Pak Arya sendiri? Di server saya sendiri. Untuk yang mana nih? Yang SMS ini. Oh, third party. Third party. Benar. Berarti itu third party yang cuma kasih service untuk kirim SMS ya? Benar. Mereka ngasih API, nah API tersebut saya baca, saya pelajari, baru di record gitu. Kita menulis ulang seperti itu. Oh, oke. Berarti ini sama dengan Jenny yang kuliah gitu. Iya, sama. Cool, awesome. Mantap ya. Jadi tahun 2021 ini saya akan lebih fokus sebenarnya, akan mulai konsentrasi bahwa masa depan itu ada di mobile, dan kemungkinan besar Code Igniter ini, dan mungkin yang akan saya pakai Laravel ya untuk back end, untuk back office atau sistem di back end, dan front end-nya itu adalah benar-benar full, di mana kita mengklik tanpa reload, terus speed-nya juga cepat seperti itu. Karena untuk teknologi saat ini ya, kalau nggak React.js, kalau nggak AngularJS, dua library itu yang memang ya menggantikan jQuery seperti itu sejak beberapa tahun terakhir ini seperti itu. Pak Jinga ikut nggak kelas punya Pak Arya? Belum, Pak. AngularJS belum. Oke. Nanti kalau misalnya teman-teman minat ya. Itu Pak Arya itu 1 hari ya, Pak ya? 1 hari, cuman 1 hari finish itu ya, Pak ya? 1 hari finish, cuman setelah konfirmasi pembayaran itu di grup itu saya kirim materi, discuss seperti itu. Siap. Jadi nanti pas pada saat hari H ya tinggal tancap gas aja seperti itu. Lupa saya hari ini transfer ke soalnya banyak murid gitu kan yang info gitu kan, baik itu potential customer atau yang sudah jadi customer, gila ya mau belajar mobile kok mahal banget seperti itu. Itu satu. Kedua, setelah selesai belajar mobile, bingung nanyanya kemana, harus ngapain lagi. Itu yang sering saya hadapi ketika calon customer atau customer hendak ingin menuju ke mobile seperti itu. Kenapa? Tapi saya coba ya, AngularJS cukup ini ya. Saya ikutin YouTube-nya Pak Arya itu. Iya, gila ya, Pak. Interesting. IDN itu memang jalannya cepat banget ya. Jauh, Pak. Luar biasa. Jauh, teman-teman. Jadi emang sesuatu yang menurut saya sangat-sangat harus generasi sekarang ya. Itu udah nggak menengok jQuery seperti itu. Sudah harus fokus ke teknologi yang memang Facebook dan Google konsentrasi di sana. Itu sih paling yang bisa aku infokan ke kalian, bahwa teknologi atau masa depan itu ya ada di 2 library itu.
sebelum kalian masuk ke mobile programming, Ya. sebelum kalian masuk ke library-nya, kalian kan sudah belajar JavaScript, sudah familiar dengan sintaksnya JavaScript, dan sudah beberapa kali juga belajar JavaScript. Belum Pak, belum. Udah. Lupa. Belum sama lupa berarti dua hal yang berbeda. Itu saya lupa bahwa belum Pak. Lupa belum gitu ya. Iya, lupa Nah. belum atau udah belajar atau belum atau lupa itu. Jadi tahapannya itu belajar JavaScript, familiar dengan JavaScript, baik itu yang tradisional atau modern gitu kan. Lalu masuk ke library-nya, baik itu AngularJS atau React.js. Nanti setelah itu selesai, masuk deh ke React Native atau ya masuk ke Angular Framework. Seperti itu. Ini Angular IO itu framework ya Pak? Framework Oke. punya Google. React Native punya Facebook. Seperti itu. Dua-duanya bisa membuat aplikasi Android dan iOS. Gitu teman-teman. Jadi buy one get two. Wow. Karena sekarang orang jarang ya, maksudnya yang meskipun saya Kotlin, Flutter, Java, Android pakai seperti itu. Saya gunakan. Tapi kesini tuh orang ingin dapat dua seperti itu. Di iOS dapat gitu kan, di Android dapat seperti itu. Jadi orang sekarang lebih ke Angular, React Native, Flutter. Kenapa? Karena bisa dapat dua itu gitu. Bisa dapat Android, bisa dapat iOS. Tapi AngularJS ini berarti web app kan? Web app, dan dia gokil deh Pak, gila Pak, bener-bener. Pak Anil nggak bisa ngebayangin. Bisa ya nanti dengan Angular kan. Jadi Angular sintaksnya itu dari AngularJS. Oh, oke. Oh, berarti sama TypeScript juga ya? Iya. Jadi nanti ketika udah selesai AngularJS, masuk ke Angular, itu nggak terlalu pusing. Karena dasarnya sudah ada di AngularJS. Seperti itu. Karena kan Saya udah coba sih Angular yang app juga sudah coba. Ini dengan AngularJS, cuman ya Iya. konsepnya itu sampai sekarang saya nggak paham. Sama sekali nggak paham. Errornya banyak. Ya nanti bisa. Mungkin saya nggak tahu itu cara installnya. Nanti jadi intinya ya aku mencoba menjembatani gitu kan untuk orang-orang yang mau belajar, tapi memang kekuatan powernya ada di 1 juta seperti itu. Untuk yang belasan juta, untuk yang puluhan juta, dia belum sanggup. Nah, banyak permintaan di angka segitu di 2021. Gitu sih teman-teman. Oke, sudah ya teman-teman ya. Berarti kita lanjut lagi hari Senin pekan depan. Kita masuk ke kita ulangi, kita recap, kita akan masuk ke email server dan invoice. Oke, sampai jumpa teman-teman semuanya. Bye.